Seperti dari kitab Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Disilakan jemaat Tuhan. Yang berbunyi demikian. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar, memelihara dan melakukan dan hidup tiap-tiap hari. Haleluya. 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 Bapak Mama saudara semua yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kita sudah terbiasa dengan membuat pesta. Kalau membuat pesta, bukan hanya orang-orang yang diundang yang dipersiapkan, tetapi sampai pada konsumsi, persiapan untuk makan dan minum, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan itu harus dipersiapkan dengan baik. Dengan pertimbangan begini, ada yang tidak diundang tetapi dia hadir. Yang diundang adalah bapak, tetapi yang hadir mama, om, tante, Ileni, satu rumpun hadir. Dan dengan demikian selalu ada persiapan lebih, dengan catatan supaya tuan pesta tidak malu. Rata-rata begitu. Kalau kita yang terlibat dalam undangan itu, tentu kita berharap supaya yang paling baik kita nikmati dalam suasana pesta. Berdasarkan pernyataan yang beberapa hari ketika saya tanya, yang paling dipikirkan adalah menghargai tuan rumah yang seundang. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kadang-kadang mau pesta itu untuk makan, menu makannya apa, minumnya apa. Tapi ada yang menarik adalah setelah selesai pesta, maksudnya acaranya selesai, ibadah subuhnya selesai, apa yang paling utama di situ? Berapa banyak jajan yang disiapkan? Tanya, ada siap kecuali bakal sirkus bisa. Rata-rata seperti itu. Dan itu informasi yang saya terima ketika saya jalan-jalan dan tanya,
Seperti apa suasana itu? Dia tidak memiliki kontribusi apapun di dalam pesta, tetapi dia mengharapkan sesuatu dari tuan pesta memberikan untuk dia. Ini berbeda. Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Yesus, murid-murid, dan juga ibunya. Mereka diundang untuk hadir dalam pesta perkawinan di Kana. Di dalam pesta itu ternyata ada kekurangan anggur. Anggur menjadi satu menu yang harus disiapkan, karena pesan yang paling penting adalah dia bisa menciptakan keakraban satu dengan lain. Dan pada akhirnya yang terjadi adalah mereka kekurangan anggur. Karena kekurangan anggur, maka Ibu Yesus pergi untuk menyampaikan bahwa mereka kehabisan anggur. Respon atau tanggapan dari Yesus terhadap perkataan ibunya adalah, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Ketika dia berbicara demikian, mestinya Maria sebagai ibu meresponi bahwa ini sudah kehabisan anggur, tidak bisa lagi. Dia tidak lagi membutuhkan pernyataan balik, atau dia tidak menjawab apa yang dipertanyakan oleh Yesus, tetapi dia bilang kepada pelayan-pelayan bahwa apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Dia percaya bahwa Yesus akan melakukan sesuatu. Selama peristiwa ketika lahir, dia selalu menyimpan perkara-perkara ajaib yang Tuhan kasih di dalam hatinya, dan terbukti bahwa Yesus akan melakukan itu. Dan itu pertama kali. Karena pertama kali dilakukan, maka semua orang melihat, merasakan, dan mengakui bahwa tanda yang dilakukan Yesus itu adalah tanda yang pertama, dan dia menyatakan kemuliaannya, serta murid-murid menjadi percaya. Ada masalah di situ, ada persoalan di situ. Yesus hadir untuk menyelesaikan masalah itu. Yesus hadir untuk membuat mereka menjadi lega dan semua kebutuhan terpenuhi. Apa yang perlu kita pelajari dari firman ini? Bapak-bapak, saudara semua yang terkasih, berapa kali kita undang Tuhan Yesus untuk hadir di tengah-tengah keluarga kita? Berapa kali kita melakukan segala sesuatu dalam seluruh aktivitas kita dan kita undang Tuhan Yesus ada? Berdoa untuk meminta Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Tuhan jaga dan lindungi kami. Berapa banyak kali? Dimulai dari pagi ada berapa kali? Siang berapa kali? Malam berapa kali? Kalau tidak undang Yesus untuk terlibat dalam perjalanan kehidupan kita, jangan berharap ada mujizat. Berdoa tidak mau, tapi dapat berkat mau. Berbicara dengan Tuhan tentang apa yang menjadi persoalan kita, itu susah sekali. Mengeluh lebih banyak dan berharap supaya segala sesuatu yang baik itu terjadi. Firman ini mengajar kita bahwa melalui Maria, Yesus melakukan sesuatu. Dia berjumpa dan dia sampaikan. Kita pun melakukan hal yang sama. Ketemu dengan Tuhan dan sampaikan bahwa kami kekurangan makanan. Anak-anak uang sekolah tidak ada. Kami pun kebutuhan hidup tidak terpenuhi. Dan sekarang informasi yang kita terima dan beredar di mana bahwa ada krisis pangan itu juga mengganggu kita. Semua orang mau makan minum nanti akan kesulitan, bencana ada di mana-mana, itu juga menjadi krisis. Karena itu kita harus berbicara dan menyampaikan terus-menerus kepada Tuhan apa yang menjadi persoalan kita, apa yang menjadi pergumulan kita. Kalau setiap hari kita berjumpa dengan orang lain dan kita sampaikan kita keluhan kepada dia, nanti yang terjadi adalah dia mau bikin apa, dia mau buat apa. Berjumpa dengan Tuhan dan sampaikan apa yang
Dia tidak lagi meresponi bahwa mau buat apa, tidak. Karena pernyataan bahwa anggur habis itu saya sudah tahu bahwa harus tambah anggur. Kita juga berbicara dengan Tuhan, jangan bertele-tele seolah-olah Tuhan tidak tahu segala sesuatu yang terjadi dalam hidup. Tahu saja terus terang, sampaikan apa yang ada, yang sederhana seperti yang kita tahu, yang biasa kita bohong. Jangan kita mau bohong dengan Tuhan, harus berpikir bahwa kalimat seperti apa, diukir dengan baik pernyataan-pernyataan itu, tidak terlalu penting. Bagaimana kita menyampaikan apa yang menjadi pergumulan kita, krisis kita. Karena apa? Setiap masalah yang diizinkan Tuhan terjadi dalam tiap-tiap pribadi itu berbeda-beda. Karena itu sampaikan apa yang menjadi masalah kita, sampaikan apa yang menjadi pergumulan kita, dan harus percaya. Setelah percaya bahwa nanti dia akan melakukan apa yang dia katakan, lakukan. Sudah habis berdoa, sudah habis menyampaikan kita persoalan bahwa ini kali kita gagal panen. Apa yang harus dibuat? Berusaha untuk bagaimana caranya melakukan sesuatu yang baik berdasarkan hikmat yang Tuhan kasih. Karena kalau kita sudah doa, dia akan kasih hikmat. Kita harus sampaikan kita persoalan, dia akan menuntun kita. Kalau dia tuntun kita, kita juga harus bisa bekerja. Jangan hanya bisa berdoa dan tanpa bekerja. Habis berdoa kita bekerja, dan lihatlah bagaimana dia menyatakan kemuliaan, bagaimana dia menyatakan tanda-tanda dalam kehidupan kita, dalam krisis, dalam masalah yang kita alami, dan di situ kita menjadi percaya. Jangan lupakan apa yang sudah Tuhan buat dalam kita hidup. Kalau orang-orang yang hanya melihat mukjizat terjadi lalu melupakan apa yang telah Tuhan buat, itu pertanda bahwa dia sendiri belum merasakan sepenuhnya kasih Tuhan dalam hidupnya. Karena itu sekali lagi, Tuhan hadir di tengah krisis. Setiap keluarga memiliki krisis yang berbeda-beda. Karena itu sampaikanlah persoalan kepada Tuhan, percayalah bahwa dia akan memberikan kelegaan, dia akan memudahkan jalanmu, dia juga akan memberikan jalan keluar sehingga kita sanggup untuk melewati apa yang ada, dan kita harus memuliakan Tuhan, percaya kepada Tuhan, bukan hanya karena kita luput dari masalah, tetapi dia yang berkuasa itu selalu ada untuk menyertai kita sepanjang hidup kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.